taruh di Instagram bisalah satu halaman 85.000 misalnya. Tapi kan saya tidak mempekerjakan orang, artinya ini saya dengan limited resources dan kemampuan berbahasa Inggris misalnya. Sementara mungkin yang dipahami adalah ketika ada kritik terhadap kapitalisme adalah ini eksploitasi, sementara sebenarnya kapitalisme itu yang saya pikir juga mungkin jadi bisa pemikiran kita bersama ya, obrolan kita bersama adalah dia tidak melulu soal sistem upah gitu. Karena even yang seorang diri pun ketika memanfaatkan modalnya, ya kan saya nggak punya bawahan, maksudnya ya udah, tapi ya saya bisa memanfaatkan modal yang saya punya itu untuk ya menghasilkan jasa, menghasilkan barang, dan lebih lagi catatannya adalah saya tidak memaksa gitu. Kalaupun misalnya Lusti bilang, ya Mbak Din jangan 85.000 lah, 40.000 aja. Wah sorry nih Lus, gue butuh uang atau memang udah pasaran gue segitu. Dia nggak maksa, saya nggak maksa. Itulah yang, ini kalau kita kasih contoh simpel ya, artinya tidak ada hubungannya yang sifatnya dipaksa gitu. Ketika ada masalah soal eksploitasi, atau kalau bahasanya Iman Butler di sini yang kami terjemahkan adalah pengusaha yang munafik, jelas itu juga ya kapitalisme juga tidak mendukung itu. Ada beberapa hal dan salah satunya adalah pengusaha yang munafik. Maksudnya pengusaha munafik gini, pengusaha kan kapitalis juga ya, tapi dibalik itu dia berkroni dengan pemerintah atas nama nasionalisme, mengatakan lindungi kami dong, gitu kan, kita produk lokal bla bla bla, padahal dia sebenarnya kroni dan dia menutup kompetisi dengan kompetitor lain, bahkan kompetitor yang baru. Soal ketimpangan pasti jelas gitu, bahkan di transport online pun kita juga tahu pemain besar di negeri ini siapa kan. Tapi kalau teman-teman ingat atau mengikuti di awal-awal transport online itu booming, itu menarik sekali. Jadi ada beberapa, saya nggak tahu kalau di Medan seperti apa, tapi yang saya tahu ada apa lagi nih, kayak Gojek Syariah, jadi warnanya pink, itu khusus untuk perempuan, dan perempuan yang bawa. Bahwa akhirnya saya nggak tahu apakah mereka terus berlanjut, tapi itu menarik karena orang jadi replicating, jadi pengen coba-coba pasarnya. Saya ini baru pertama kali ke Medan, dan mungkin kalau tidak ada kayak transport online juga saya nggak punya bayangan gimana saya bisa menawar. Bisa jadi salah, bisa jadi ngotot saking nggak taunya gitu loh. Dan itu sebenarnya adalah beberapa contoh saja soal kapitalisme atau kewirausahaan deh. Di sini Iman Butler juga mengatakan misalnya salah satu aktor yang juga dianggap bisa menjaga pasar itu tetap tumbuh adalah ya wirausaha. Karena kan dia harus terus-terusan mikir ya, ini pasar lagi apa nih. Mungkin sekarang kalau nih di Medan banyak banget ya kafe kopi, saya perhatiin juga ya. Bukan hanya yang keren-keren yang udah, bukan yang keren lah ya, maksud saya orang juga kalau ngerti minum kopi, tapi kafe lokalnya tuh banyak banget gitu. Kemarin saya juga di Degil juga mereka pengen dorong, katanya Mbak Citra pengen teh deh Mbak, udah kebanyakan yang iniin, tapi seru gitu loh, idenya banyak gitu, dan orang melakukan itu. Bahwa ada keterbatasan ya, tapi gini tapi gitu ya, mereka berusaha gitu. Buat saya ketimpangan itu kalau ketika orang harus merasakan misalnya taruhlah nih Sony kan baru lulus ya ceritanya, tapi misalnya ada temennya lainnya yang udah lulus duluan, tapi karena memang belajar kerja keras. Kalau satu sistem itu menginginkan semua sama rata sama rasa, satu batch angkatan 2019 lulusnya harus tepat waktu, ada nggak sih insentif untuk belajar lebih baik? Buat apa, orang pasti lulus kok gitu. Tapi di kapitalisme memang tidak seperti itu gitu. Maksudnya artinya yang dibayangkan adalah memang ada kompetisi, tapi bukan kompetisi potong leher. Artinya bukan kompetisi yang orang sengaja gitu melakukan kroni, karena kroni itu juga bukan bagian dari kapitalisme, dan bukan juga yang munafik gitu. Tapi bahwa kita punya perbedaan sumber daya itu sangat diakui. Bagaimana nilai itu diberikan terhadap barang dan jasa itu sangat subjektif gitu. Tadi saya kasih contoh yang soal Danau Tobanya Lusti, dan saya yang lebih suka duduk di rumah. Atau kalau teman-teman nonton ini deh acara-acara infotainment tuh, lagi suka pamer apa sih, pamer tas-tas mewah gitu. Mungkin kan kadang kita mikir, ngapain sih beli tas branded kayak gitu, ada apanya di dalamnya tuh, ada apa ya, ada mobilnya apa, harga tas puluhan juta. Tapi jangan salah, buat orang-orang tertentu itu tas bisa jadi investasi ke depan.
lagian kan dia pakai duitnya dia juga ya, bahwa nanti itu urusan pajak tuh urusan lain. Tapi maksud saya kita tidak bisa mengklaim bahwa satu benda ini punya nilai yang sama buat kita semua. Sama aja misalnya dengan Bang Arif misalnya, buat Bang Arif lebih baik membaca buku apa daripada apa dulu. Ini kan urusan preferensi. Tapi intinya kita punya kebebasan untuk menentukan pilihan kita, menggunakan modal yang kita punya, berapapun jumlahnya dan keterbatasan, ya untuk memenuhi konsumsi, artinya memenuhi apa yang kita inginkan dan kita butuhkan gitu. Tapi memang saya juga coba memahami, tidak mudah juga memperkenalkan ide seperti ini sih Bang Arif gitu, karena dulu saya ingat pernah datang di Women's March tahun berapa ya, tahun lalu gitu. Jadi beberapa isu sebenarnya saya pikir kita sama, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, dorong undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tapi memang yang menarik adalah, dan kita sama-sama menentang hukuman mati ya, karena kita pro life gitu, pro choice. Ya tapi lucu juga di tengah demo itu ada tulisan hapuskan kapitalisme. Saya bilang ini tuh tunggu ini nih gimana sih sebenarnya. Tapi ya kita saking beragam. Tapi bahwa saya juga punya teman-teman yang kita berbeda pendapat, ya which is buat saya sih ya nggak apa-apa ya, beda itu ya nggak apa-apa, wajar banget gitu. Dan justru di porsi itu kita saling belajar gitu. Mungkin ada bacaannya yang saya juga nggak baca atau sebaliknya, dan kita bisa berdiskusi gitu. Tapi bukan karena kita berbeda pilihan, berbeda posisi langsung kita jadi bermusuhan. Itu juga bukan sesuatu juga yang saya bayangkan, karena justru keberagaman, dinamika ya sebenarnya itu juga yang ditangkap oleh kapitalisme ya. Artinya jadi dia tidak menyeragamkan, justru yang dijelaskan oleh Iman di sini justru dia mengatakan bahwa salah juga bahkan untuk pendukung kapitalisme mengatakan soal pasar sempurna gitu, karena sebenarnya pasarnya juga nggak sempurna. Pasar itu terus diperbaiki terus gitu, karena tahu signalnya harga berubah-ubah kan. Tapi bukan harga yang ditentukan pemerintah ya, tapi harga di pasar kelihatan, misalnya di daerah itu mereka lebih butuh A daripada B, harganya seperti apa, sehingga memang dorongannya kapitalisme adalah memastikan dia terdistribusi dengan optimal ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai yang dengan diinginkan. Jadi sumber dayanya tuh nggak berlawanan dengan pasar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada pasar lain, taruhlah orang suka musik-musik yang tidak mainstream gitu, tapi pasarnya ada gitu. Bahkan orang-orang misalnya kayak teman-teman seniman indie pun juga punya ruang gitu, dan itu lewat apa? Lewat YouTube, dan itu another proof lagi bahwa ya kapitalisme bekerja dari sisi itu. Dan yang bagus juga di buku ini adalah ya Iman menyatakan bahwa ini bukan sistem yang sempurna, nggak ada sistem yang sempurna, tapi at least dari perjalanan sejarah ya kapitalisme membuktikan bahwa ya dia pasti ada kekurangan, ada market failure, tapi kegagalan pasar itu karena apa sih? Itu tadi menyambung yang dibilang sama Bang Arif, terutama soal kredit yang perumahan, Malaysia segala macam itu. Memang mereka tidak bahas di sini, lingkungan juga belum, saya pikir mungkin ada di publikasi lainnya, dan ini bagus juga menjadi catatan karena kami juga melakukan itu ketika menerjemahkan. Yang terjadi, saya juga bukan ekonom ya, tapi kebijakan tahun 2008 itu di Amerika itu kan juga sebenarnya disebabkan intervensi pemerintah juga. Mereka berintensi agar orang-orang yang tidak mampu bisa beli rumah. Sementara ada orang-orang yang di pasar saham juga paham, bisa bubble nih kalau orang nggak bisa beli rumah, tapi ya udah dia bisa diberikan kebijakan yang memungkinkan mereka untuk membeli rumah. Di sini Eman mengatakan bahwa jadi yang menyebabkan distorsi terhadap pasar yang seperti dia bilang seperti riak air sungai itu justru bukan kapitalis yang dibilang ya bisnismen segala macam gitu, tapi ada juga tangan atau intervensi tangan pemerintah. Dan tentu buat saya apapun ideologinya kita perlu melihatnya dengan komprehensif ya. Bisa jadi saya melihat ini, saya selalu ingat waktu belajar hubungan internasional kita diajarkan banyak teori ya. Bisa jadi diajarinnya lebih banyak nih kayak kita ngelihat gajah di belalainya doang. Ojak ngelihatnya dari sisi kupingnya. Jadi ketika kita melihat satu isu ya pasti nggak sama, bacaannya aja juga udah beda. Tapi bagaimana kita bisa
Nah itu, bisa berjejaring, bisa berdiskusi dan sama-sama belajar, dan apapun yang kita baca, ya kita kritisi, kita lihat teks dan konteks, dan kita lihat juga realitanya gitu. Bagaimanapun kita juga harus tahu ya, ya negeri kita aja juga beragam banget gitu. Tidak bisa disamakan pengalaman di Amerika yang akunya juga memang demokrasi tertua, toh juga dia bermasalah sekarang gitu, dan sebelumnya. Pengalaman kita jelas juga berbeda dengan Cina, tapi ketika kita melihat ada hal-hal baik yang mendorong kita untuk menjadi manusia sih kalau saya bilang gitu. Jadi kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, tapi kita bisa menjadi manusia dengan pilihan bebas, dan insentifnya juga ada untuk itu. Saya rasa nggak mungkin orang membuat sesuatu tidak punya intensi atau tidak ada insentif, karena itu juga yang digarisbawahi oleh kapitalisme. Dia itu bisa hidup ya kalau ada insentif. Kalau nggak ada insentif ya buat apa sih orang berdagang. Tapi juga kapitalisme mengatakan, mungkin ini juga penting kalau orang mengkritisi kapitalisme dari sisi moral, kapitalisme itu tidak memaksa orang untuk menjadi altruis gitu. Jadi dia mengakui, dan ini memang berbeda dari sosialisme kan. Artinya kalau ya kita tuh dihimbau untuk menjadi altruis. Karena kalau kapitalisme memang berangkatnya dari manusia itu adalah individu-individu yang berbeda, punya ambisi masing-masing, tapi bagaimana dia itu bisa memberikan manfaat ke banyak orang, dalam artian manfaat baik tentunya, lewat ambisinya dia. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar soal tipologi atau spesisnya wirausaha kan macam-macam, dari yang profit sampai yang sosial. Makanya kita suka dengar kewirausahaan